Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 481, Matahari dan bulan tak terlihat di dunia putih yang luas ini. Salju putih melayang di udara, sementara puluhan ribu sinar hijau melesat keluar dari celah-celah di antara tumpukan batu yang hancur. Sinar-sinar itu bagaikan pedang tajam yang mengarah ke langit. Trio lang-langit berdiri di ruang kosong. Di luar jangkauan cahaya hijau, mata mereka menunjukkan ekspresi muram saat menatap tumpukan batu pecah di bawah tubuh Xiaoyan. Batu-batu besar hancur berkeping-keping saat angin dingin berhembus. Serpihan batu yang hancur terus-menerus tertiup angin dingin. Garis kasar ngarai sekali lagi muncul di depan trio elang langit. Di samping elang langit, murung Kian-Kian sudah sepenuhnya terbangun. Ketika ia mengingat kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya, matanya tanpa sadar menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Ketika mereka berempat mengalihkan pandangan ke arah Xiaoyan yang sekarang, pupil mereka tanpa sadar sedikit mengecil. Ekspresi wajah mereka pun menjadi lesu. Xiaoyan berdiri di ruang kosong di atas reruntuhan ngarai angin dingin. Setiap kali ia melangkah, api putih pekat menyebar dari bawah kakinya. Kemanapun api itu lewat, angin dingin di dunia akan langsung tersapu. Bahkan ruang kosong itu pun menjadi sangat panas saat ini. Akhirnya, saat Xiaoyan berdiri di tengah ngarai, semua ki dingin di dunia telah lenyap sepenuhnya kecuali kakinya. Domain api, aktif. Suara samar perlahan keluar dari mulut Xiaoyan. Suaranya tidak keras, tetapi bagaikan guntur yang menggema di seluruh dunia. Bergema tanpa henti, menyebabkan seluruh dunia berdengung saat itu. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, tirai cahaya api putih pekat di bawah kaki Xiaoyan di langit juga tiba-tiba naik pada saat ini, berubah menjadi api panas yang membara, membawa kekuatan mengerikan yang dapat membakar langit, membubung tinggi di angkasa. Meskipun kelompok elang langit berada cukup jauh dari Xiaoyan, mereka tetap bisa merasakan suhu tinggi yang terpancar dari udara pada jarak yang begitu jauh. Suhu yang mengerikan ini bahkan membuat napas mereka tanpa sadar menjadi sedikit tersengal-sengal. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi serius saat menatap api mengerikan yang membumbung di sekitar tubuh Xiaoyan. Wajah mereka yang semula pucat terbakar oleh suhu tinggi di udara hingga memerah. Keringat pun mengucur deras. Di saat yang sama, tatapan mereka yang biasa menatap api putih pekat itu juga dipenuhi keterkejutan. Api macam apa ini? Api itu benar-benar mampu membuat mereka, Kaisar setengah bela diri bintang 9, tak mampu menghadapinya. Meskipun sebagian besar penyebabnya adalah kondisi mereka saat ini, itu masih cukup untuk membuat mereka merasakan kengerian api ini. Ini adalah api surgawi yang menduduki peringkat ke-11 dalam daftar api surgawi. Selain nona muda tertua, Murong Kian-Kian, elang langit adalah yang paling berpengalaman di antara mereka. Karena itu, setelah mengamati sejenak dengan saksama, nada elang langit akhirnya dipenuhi keterkejutan saat ia berseru pelan. Ekspresi wajah tiga orang di belakangnya langsung berubah terkejut. Saat mendengar ucapan elang langit, Singa Api dan Gengjong saling bertukar pandang. Ekspresi wajah mereka lebih terkejut daripada yang lain. Mereka tak menyangka bahwa api putih pekat di depan mereka ternyata adalah api surgawi peringkat ke-11 dalam daftar api surgawi, api pembeku tulang. Siapa sih orang ini? Dia benar-benar mampu memiliki api surgawi yang begitu kuat. Mata singa api menunjukkan ekspresi muram saat ia menatap api putih pekat di sekitar tubuh Xiaoyan. Otot-otot di wajahnya tanpa sadar berkedut hebat saat ia berbicara dengan nada yang sangat terkejut. Elang langit dan Zhonggang di sampingnya tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi, mereka juga jelas menyadari dalam hati bahwa itu hanyalah benih api di antara api surgawi. Api semacam itu tidak jarang beredar di benua ini. Karena itu, mereka sepenuhnya dapat menerimanya. Namun, dengan aura api surgawi yang begitu kuat, api surgawi yang dilepaskan Xiaoyan saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api benih biasa. Kekuatan seperti itu hanya bisa dilepaskan oleh esensi api surgawi yang asli. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan trio elang langit sangat terkejut oleh api dingin tulang yang dilepaskan Xiaoyan saat ini. Pada saat yang sama, di langit di atas lembah, ekspresi Xiaoyan tampak acuh tak acuh saat ia menyapu pandangannya ke lembah di bawahnya, yang bagaikan tumpukan batu. Seketika, kakinya melangkah pelan di udara kosong. Seketika, tekanan mengerikan menyapu tubuh Xiaoyan ke segala arah, bagaikan banjir bandang yang meletus.
Tekanan itu meredam angin dingin yang bersiul dari retakan di bawahnya. Ekspresi wajah kelompok Lang Langit tanpa sadar berubah lagi ketika mereka melihat pemandangan ini. Hati mereka terasa sangat terkejut karenanya. Namun, Xiaoyan yang berada di langit segera mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap ke atas dan membentangkannya di ruang kosong di depannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan suara embusan terdengar. Api surgawi putih pekat segera membubung dari telapak tangannya. Xiaoyan langsung memutar pergelangan tangannya. Tangannya yang putih bersih mengendalikan api surgawi putih pekat di tangannya dan dengan santai membalikannya ke bawah. Gemuruh, telapak tangan Xiaoyan ini tampak biasa saja. Namun, begitu telapak tangan Xiaoyan dibalikan ke bawah, api surgawi tiba-tiba bergejolak di ruang kosong di bawah kaki Xiaoyan. Dalam sekejap mata, api itu telah menggumpal menjadi telapak tangan api surgawi raksasa yang menyelimuti seluruh daratan. Ledakan, saat telapak tangan Xiaoyan jatuh, telapak tangan api surgawi yang besar juga menghantam seluruh tanah di bawahnya dengan suara dentuman keras. Seketika, seluruh kedalaman pegunungan Silin bergetar hebat. Pegunungan Silin, yang baru saja tenang, kembali berguncang. Binatang-binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya berhamburan panik ke segala arah. Bagaikan burung yang terkejut oleh dentingan busur. Pada saat yang sama, tumpukan batu di bawah kaki Xiaoyan dihantam keras oleh kekuatan yang mengerikan. Seluruh telapak tangan api surgawi tertanam langsung ke dalam tanah, menekan seluruh lembah di bawahnya beserta bebatuan dan es. Telapak tangan Xiaoyan ini langsung menciptakan cekungan besar di tanah. Kekuatan dahsyat telapak tangan api surgawi telah meratakan dasar cekungan hingga rata sepenuhnya. Bahkan retakan sekecil apapun tak terlihat. Lembah di bawahnya pun ikut rata. Merasa, kelompok Tianjing tanpa sadar menghirup udara dingin ketika melihat pemandangan ini. Ekspresi wajah mereka pun semakin menarik. Dalam sekejap mata, lembah angin dingin yang tadinya memancarkan aura menakutkan, kini bagaikan boneka tanah liat yang bisa diremas Xiaoyan. Angin dingin yang menakutkan, yang awalnya mampu menghancurkan seluruh pegunungan Silin, kini telah padam oleh telapak tangan Xiaoyan. Harus diakui, adegan ini adalah sesuatu yang bahkan tak berani dibayangkan oleh trio Tianjing. Namun, ketika muncul di hadapan mereka saat ini, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja, ketika mereka melihat teman-teman di samping mereka, mereka tidak ragu bahwa pemandangan yang menakutkan di depan mereka benar-benar terjadi. Setelah menyelesaikan jurang dan menghilangkan bahaya tersembunyi di depannya, rasa bersalah dalam hati Xiaoyan akhirnya terhapus pada saat ini. Sebagian besar alasan ia turun tangan adalah karena kelompok Murong Qian-Qian. Tentu saja, sebagian kecil lainnya adalah karena apa yang dikatakan kelompok Tianjing sebelumnya. Dari sudut pandang Xiaoyan, kehancuran tembok timur disebabkan olehnya. Wajar baginya untuk maju dan menyelesaikannya. Sebelumnya, ia berpikir tidak perlu campur tangan. Namun, karena ia sudah turun tangan saat ini, ia pasti tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Jika hanya untuk menekan retakan raksasa di depannya ini. Xiaoyan saat ini memiliki 100 metode berbeda. Namun, metode ini pada akhirnya hanya sementara. Ia hanya mengatasi gejalanya. Paling lambat, angin dingin akan meletus lagi dalam beberapa ratus tahun. Saat itu, ia sudah tidak ada. Sekalipun trio Tianjing telah menembus kelas Dodi, mereka tetap tidak akan mampu menutupnya mengingat kekuatan angin dingin tersebut. Oleh karena itu, Xiaoyan harus memikirkan cara untuk sepenuhnya mengatasi angin dingin ini hari ini. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika memikirkan hal ini. Angin dingin ini telah menyembur keluar dari bawah tanah. Segel manusia hanya bisa bertahan selama 100 tahun. Jika ia tidak dapat menemukan sumber angin dingin ini, ia harus memikirkan solusi dari bawah tanah. Memberikan orang lain rasa obat mereka sendiri. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah itu, senyum cepat muncul di hadapannya. Ia hampir lupa bahwa selain tanah berbatu yang tebal di bawah tanah, ada juga magma panas yang mendidih di bagian terdalam tanah. Benda itu juga merupakan kekuatan alami. Meskipun tidak semenakutkan api surgawi, ia juga tak terbatas. Bukankah sempurna menggunakan kekuatan alami untuk melawan angin dingin yang tak berujung ini? Xiaoyan bertindak segera setelah memikirkan hal ini. Ia segera menutup matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Kekuatan itu dengan cepat menyebar ke bagian terdalam tanah di bawahnya. Tidak lama kemudian, di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia sudah merasakan suhu yang sangat tinggi. Magma yang memancarkan suhu sangat tinggi terus bergolak jauh di bawah tanah seperti air laut.
Aura mengerikan itu seolah-olah ada seekor naga raksasa di dasar magma. Saat memikirkan hal ini, Xiaoyan tanpa sadar teringat saat ia berada di bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Jianan dulu. Di bawah magma di sana, sepertinya ada sejenis makhluk misterius mirip kadal yang bisa bertahan hidup di dalamnya. Pada saat itulah, Xiaoyan pertama kalinya bertemu dengan Kaisar Naga dari suku naga kekosongan kuno. Jukun, sekarang setelah dipikir-pikir, semua ini terasa baru terjadi kemarin. Hal ini membuat Xiaoyan tanpa sadar mendesah dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang menakutkan di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyebar saat ini dan mencapai kedalaman bumi. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan api surgawi putih pekat tiba-tiba muncul dari kedalaman bumi. Itu akan jadi kamu. Xiaoyan tertawa kecil dalam hati. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan magma di bawah tanah tiba-tiba bergejolak hebat. Mengikuti pikiran Xiaoyan, magma itu dengan cepat menembus tanah berbatu dan melesat ke permukaan. Ledakan. Setelah ledakan yang menggetarkan jiwa, magma merah terang itu bagaikan naga api raksasa yang tiba-tiba menyembur keluar dari bawah tanah. Ia melompat ke udara kosong sebelum mendarat dengan keras. Bagaikan air mancur yang menyembur deras dari tengah baskom, berbentuk telapak tangan dan perlahan-lahan memenuhi seluruh baskom. Bab 482. Begitu suara acuh tak acuh itu terdengar, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah. Gerakan tangannya pun terhenti, merasakan ketidakpedulian sedingin es dalam kata-kata itu. Hati Xiaoyan tanpa sadar merasa takut. Kekuatan orang ini setidaknya seorang dodi elit. Tetua, junior ini adalah Xiaoyan. Aku tidak punya niat jahat untuk menyinggung wilayah tetua hari ini. Aku hanya berharap bisa meminjam jalanmu. Setelah menjaga api surgawi di depannya, Xiaoyan buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah ruang kosong di sekitarnya. Ia menggunakan pandangannya untuk menyapu area di sekitarnya. Seperti yang diduga, ia tidak melihat sosok pihak lain. Ia bahkan tidak dapat mengidentifikasi arah pasti suara itu berasal. Ia juga tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak aura pihak lain. Orang yang tiba-tiba berbicara itu bagaikan angin ilusi, menyebabkan seseorang tidak dapat menemukan jejak apapun. Oh, karena kamu datang hanya untuk meminjam jalanku. Lalu apa yang terjadi padanya? Mengapa dia terluka? Jika kamu tidak bisa mengatakannya, kamu akan mati. Suara acuh tak acuh itu sama sekali tidak mengandung emosi. Xiaoyan tidak terkejut mendengar niat membunuh yang dingin darinya. Ia tidak meragukan kata-kata sesepuh ini. Jika ia tidak bisa menjawab, pihak lain pasti akan membunuhnya dengan satu serangan sebelum ia sempat bereaksi. Wajah Xiaoyan dipenuhi cahaya dingin. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa getir di dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah benar atau salah meminta bantuan Murong Qian-Qian kali ini. Pihak lain benar-benar menginginkan nyawanya begitu ia membuka mulut. Hal ini benar-benar membuatnya sedikit terharu. Menoleh ke arah Murong Qian-Qian yang sedang berbaring telentang. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar menyunggingkan senyum pahit. Ia berkata dengan lembut, "Mengapa kamu tidak mengatakannya?" Mendengar ini, mata wanita muda itu, yang tadinya menatap Xiaoyan, langsung berpaling. Kedua matanya menutupi punggung Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa tak berdaya. Sikap Murong Qian-Qian ini sama saja dengan mendorongnya ke giletin. Batuk-batuk. Xiaoyan terbatuk pelan 2 kali. Ia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah langit di sekitarnya. Baru kemudian ia membuka mulut dan berbicara. Menjawab senior, Murong Qian-Qian. Dia, cukup. Aku sudah memberimu waktu. Tapi karena kau tidak mau menjawab pertanyaanku, kita akhiri saja di sini. Kau sudah melanggar wilayahku. Dan sekarang kau bahkan manusia. Matilah. Bocah nakal, membelanjakan. Begitu kata-kata acuh tak acuh itu terucap, suara angin kencang yang pecah tiba-tiba bergema di dunia. Di saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan berubah drastis. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Dan ia ingin menghindar. Namun, Xiaoyan segera menyadari bahwa tubuhnya tanpa sadar telah ditahan dengan paksa di tempat yang sama oleh kekuatan yang mengerikan. Xiaoyan sudah tidak punya cara untuk menghindari serangan yang akan melukainya ini. Meskipun hatinya sangat terguncang, Xiaoyan hanya bisa buru-buru berteriak memanggil Guyu dalam hatinya. Lagi pula, dari aura orang di depannya, sepertinya dia tidak bercanda. Jika Guyu tidak muncul, kemungkinan besar dia tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Mengingat kekuatan yang terkandung dalam serangan ini, jika mendarat di tubuh Xiaoyan, lupakan tentang bertahan hidup. Akan sulit baginya untuk meninggalkan mayat yang utuh. Dalam sekejap mata, angin yang menakutkan itu telah turun dari langit. Dalam sekejap mata, angin itu berada kurang dari 100 kaki dari kepala Xiaoyan. Angin itu akan mendarat di tubuhnya.
Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Ia tidak bisa mengandalkan Guyu. Saat ini, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan. Dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Garis keturunan naga dan phoenix di dalam tubuhnya langsung aktif. Dalam sekejap mata, armor kuno naga dan phoenix telah menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh kaca kingkung juga dilepaskan. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan yang tadinya terkurung di tempat, kini dapat bergerak. Hah, dari sudut pandang Xiaoyan, pertahanan terbaik adalah serangan yang berani. Dalam menghadapi bahaya, lebih baik mengerahkan seluruh kemampuan daripada hanya mengiyakan dan menunggu ajal menjemput. Bahkan jika ia mati, ia akan membuat pihak lain menanggung akibatnya. Hah, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar dan menyimpan penggaris Xuan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, api surgawi yang indah dengan cepat berkumpul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan, yang telah berubah menjadi Dewa Kingkung, melambaikan tangannya yang besar. Doki dengan liar berkumpul di telapak tangannya yang besar. Seketika, angin yang menakutkan itu akan mendarat. Saudari Bing Shuang, jangan, di saat kritis ini. Awalnya diperkirakan akan terjadi tabrakan dahsyat yang mengguncang bumi. Namun, yang terjadi justru tangisan merdu Murong Qian-Qian yang membumbung tinggi ke angkasa. Pada saat yang sama, tubuh indah dan halus milik Murong Qian-Qian telah menghalangi langit di atas kepala Xiaoyan. Ia berniat menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan mematikan Xiaoyan ini. Membelanjakan. Dalam sekejap mata, angin kencang yang telah mendarat di depan tubuh indah Murong Qian-Qian tiba-tiba terhenti di tengah deru angin yang kencang. Angin kencang itu pun lenyap dengan mudah. Saat angin berembus, sesosok wanita cantik dengan kulit seputih salju dan rambut panjang 1000 es pun terungkap. Ia mengenakan gaun panjang sebiru es. Wanita ini memiliki wajah yang sangat cantik, bisa dibilang tak tertandingi. Bibirnya semerah pil merah, dan hidungnya yang kecil dan mancung menonjolkan kecantikan wajahnya. Alisnya yang ramping dan mata berbentuk almondnya dihiasi sepasang mata biru es yang memancarkan kilatan dingin. Di saat yang sama, kecantikannya juga menambahkan kesan berwibawa bak seorang raja. Melihat wanita cantik di depannya, senyum riang langsung tersungging di wajah cantiknya. Tubuhnya yang indah bergerak dan ia memeluk ratu wanita di depannya. Wajah aslinya yang acuh tak acuh kini menampakkan senyum langka yang mampu menjungkir balikan dunia setelah dipeluk oleh Murong Qian-Qian. Andai kecantikan yang tak tertandingi itu berjalan di luar, ia pasti akan menarik banyak pria untuk jatuh cinta padanya. Mereka rela melakukan apa saja demi dirinya. Bahkan beberapa ahli terkenal pun mungkin akan terpikat oleh kecantikannya. Tentu saja, jika seseorang ingin mendekatinya, kemungkinan besar mereka harus lebih kuat darinya terlebih dahulu. Lagi pula, kecantikan es dengan penampilan yang tak tertandingi ini bukanlah sekadar vas bunga yang tampak secantik penampilannya. Kekuatannya cukup untuk membuat seluruh wilayah barat gemetar. Namun, tepat saat si cantik es dan Murong Qian-Qian berpelukan, duskil yang dilepaskan Xiaoyan dari tangannya di bawah bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Tak mungkin lagi ditarik. Dalam sekejap mata, telapak tangan mengerikan itu membawa seluruh doki yang tersisa di tubuh Xiaoyan dan menghantam keras ke arah dua wanita cantik yang berjarak kurang dari 100 kaki. Darinya, menghadapi telapak tangan yang dilempar, ekspresi cemas langsung muncul di wajah Xiaoyan saat itu. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Murong Qian-Qian tiba-tiba akan melompat keluar dan menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan ini di saat kritis seperti ini. Dari kelihatannya, situasi ini sudah tak terelakkan. Hati-hati, setelah terdengar teriakan keras yang mengguncang langit, telapak tangan emas raksasa yang berjarak kurang dari 10 kaki dari Murong Qian-Qian dan Murong Qian-Qian langsung berhenti di udara. Mengangkat kepala, terlihatlah bahwa si cantik es itu dengan ceroboh mengangkat tangan putihnya. Kelima jarinya terulur dan pada saat yang sama, energi tak terlihat langsung menyapu dari telapak tangannya dan dengan paksa memenjarakan telapak tangan emas raksasa itu di udara. Ledakan. Detik berikutnya, si cantik es mengepalkan tangannya dengan lembut dan cetakan tangan emas raksasa itu pecah dengan suara bang. Seketika, cetakan tangan itu berubah menjadi gelombang doki yang sangat murni yang kembali ke tubuh Xiaoyan. Bab 483. Dalam sekejap mata, seminggu kemudian, tubuh Xiaoyan yang telah tidak sadarkan diri selama 7 hari, akhirnya perlahan terbangun pada saat ini di atas ranjang batu di ruang batu di dalam gua tempat tinggal lelang langit. Gerakan-gerakan yang stabil itu sengaja dibuat panjang dan kuat. Wajah pucat Xiaoyan telah sepenuhnya pulih dari kemerahannya.
Rambut putihnya juga telah kembali ke warna hitam pekatnya. Rasa lelah di antara alisnya pun hilang setelah 7 hari tidur nyenyak. Pada saat tertentu, kelopak mata Xiaoyan yang sedang tertidur lelap sedikit bergetar. Otot-otot di sudut matanya sedikit berkedut. Seketika, kelopak matanya yang agak berat itu perlahan terbuka, memperlihatkan dua mata hitam pekat yang cemerlang bagaikan dua mutiara hitam. Bola mata Xiaoyan sedikit berputar. Tubuhnya yang baru saja bangun tampak agak lemah. Seketika, tubuh Xiaoyan yang terbaring di ranjang batu bergetar pelan. Tubuhnya yang kekar segera duduk. Rasa lelah di sekujur tubuhnya pun lenyap dengan cepat. Xiaoyan memutar tubuhnya pelan. Seketika, suara retakan tulang yang beradu terdengar dari dalam tubuhnya. Merasakan kenyamanan yang terpancar dari benturan tulang, Xiaoyan tanpa sadar mengembuskan napas panjang. Baru kemudian ia mengangkat matanya untuk melihat dunia di sekitarnya. Ketika Xiaoyan melihat bangunan-bangunan batu yang familiar di sekitarnya, ia langsung bereaksi dalam hati. Tempat yang ia tempati saat ini adalah gua kediaman Lang Langit. Dengan pikiran ini, kejadian 7 hari yang lalu langsung terlintas di benak Xiaoyan. Percakapannya dengan kelompok Murong Qian-Qian sebelum pingsan juga teringat sepenuhnya oleh Xiaoyan saat itu. Murong Qian-Qian, benar sekali. Di mana Murong Qian-Qian? Bukankah aku sudah bertanya padanya apakah dia bisa membantuku memasuki pegunungan Silin? Dia belum menjawabku. Ketika teringat akan Murong Qian-Qian, hati Xiaoyan langsung terbayang akan memasuki pegunungan Silin. Tanpa sadar, ia berseru. Hatinya juga dipenuhi keraguan akan jawaban Murong Qian-Qian saat itu. Memasuki pedalaman pegunungan Silin adalah sesuatu yang harus dilakukan Xiaoyan. Tanpa mendapatkan jawaban yang pasti, Xiaoyan tentu saja tidak bisa merasa tenang. Bajingan bau, kamu langsung mikirin perempuan begitu bangun tidur. Hari itu, akulah yang ngasih dukungan. Kalau enggak, gimana kamu bisa tahan angin dingin itu? Sekarang kamu sudah bangun. Tidak apa-apa kalau kamu tidak berterima kasih padaku. Tapi kamu di sini malah memikirkan perempuan. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Guyu, yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, tampak merasa dirugikan ketika mendengar seruan yang keluar dari mulut Xiaoyan. Ia mengerucutkan bibirnya pelan dan berbicara kepada Xiaoyan dengan nada agak tertekan. Xiaoyan baru tersadar setelah mendengar ini. Ekspresi wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit malu. Ia tersenyum canggung dan menertawakan Guyu yang ada di dalam tubuhnya. Haha, Pak Tuagu, junior ini tahu kesalahannya. Alasan kita bisa menutup celah itu dulu memang karena usaha Pak Tuagu. Junior ini akan berterima kasih atas nama mereka. Guyu tertawa mendengar kata-kata Xiaoyan. Suasana hatinya membaik. Tetapi tak lama kemudian Xiaoyan kembali berbicara. Ekspresi wajah Tua Guyu berubah muram. Ekspresi Xiaoyan muram saat mendengar ini. Hehe, kalau begitu, Pak Tuagu, bisakah kau memberitahuku apakah Murong Qian-Qian setuju untuk membawaku ke pedalaman pegunungan Silin hari itu? Guyu dengan tegas memilih untuk tetap diam. Xiaoyan, di sisi lain, mengerutkan kening. Hatinya sedikit cemas. Ia sangat khawatir dengan hasil itu. Benar atau tidaknya hasil itu akan memengaruhi kemampuannya melewati pegunungan Silin. Karena itu, Xiaoyan tidak berani gegabah. Retak, retak, retak. Namun, pada saat ini, pintu batu tebal ruangan batu itu terbuka dari luar. Dua sosok manusia masuk satu demi satu. Sementara Xiaoyan mendongak. Mereka adalah Tianying dan Murong Qian-Qian. Mereka berdua baru saja melangkah ke ruang batu ketika mereka langsung melihat Xiaoyan duduk di samping ranjang batu. Seketika, Tianying dan Murong Qian-Qian, yang baru saja melangkah maju, berhenti di udara. Pada saat yang sama, ekspresi wajah mereka juga membeku. Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini. Xiaoyan tanpa sadar tertawa melihat ini. Di saat yang sama, Tianying dan Murong Qian-Qian akhirnya tersadar. Seketika, sorot mata mereka berdua langsung berbinar gembira. Hahaha, Tuan Xiaoyan, kau akhirnya bangun. Anda tidak tahu betapa khawatirnya kami semua terhadap Anda selama 7 hari saat Anda tidak sadarkan diri. Dalam sekejap mata, tawa keras segera keluar dari mulut Tianying. Pada saat yang sama, Tianying juga melangkah maju dengan berani dan tak terkendali. Dengan beberapa langkah lebar, ia tiba di depan Xiaoyan. Xiaoyan sudah berdiri dari ranjang batu ketika Tianying tiba di depannya. Ia melihat orang yang datang. Mendengar kata-kata Tianying, Xiaoyan langsung menangkupkan kedua tangannya ke arah Tianying. Tatapannya melirik ke arah Murong Qian-Qian di belakangnya sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, aku benar-benar minta maaf karena telah membuat semua orang khawatir. Saat dia berbicara, Xiaoyan juga mengetahui dari kata-kata Tianying bahwa dia telah pingsan selama 7 hari. Haha, kami bertiga baik-baik saja.
Setelah penyelidikan, kami menemukan alasan mengapa kamu pingsan. Namun, keadaan ini sangat berat bagi nona muda kami. Dia selalu mengkhawatirkanmu dan tidak pernah meninggalkanmu selama beberapa hari terakhir. Ekspresi rumit melintas di wajah Tian Ying setelah kata-katanya terdengar. Ia diam-diam melirik ke arah murong Qian di belakangnya, hanya untuk menyadari bahwa saat itu ia sedang menatapnya dengan ekspresi seolah ingin melahapnya. Hal ini membuat Tian Ying tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya. Batuk Tian Ying buru-buru batuk 2 kali. Ia segera berbalik dan bersembunyi di balik murong Qian dengan senyum malu di wajahnya. Wajah Xiaoyan tanpa sadar memerah sedikit ketika ia melihat keindahan di depannya sekali lagi. Kata-kata yang awalnya ada di ujung lidahnya kini tertahan di antara giginya. Kemerahan tak sadar muncul di wajah cantik murong Qian saat melihat Xiaoyan. Mata indahnya berputar, tampak sedang berpikir keras. Ia pun segera mengerucutkan bibir merahnya dan membuka mulut untuk berbicara. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nona muda ini tidak mengkhawatirkanmu. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan sebesar itu bisa mati begitu mudah? Xiaoyan tanpa sadar tertawa getir di dalam hatinya ketika mendengar ini. Murong Qian mengerutkan bibirnya ke arah Xiaoyan dan segera membuka mulut untuk berbicara. Namun, karena kamu baik-baik saja sekarang, ayo pergi. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar membeku ketika mendengar kata-kata tak jelas dari Murong Qian. Keraguan langsung muncul di hatinya. Ia bergumam pelan. Lalu langsung bertanya dengan cemberut. Pergi kemana? Senyuman tak sengaja tersunging di wajah cantik Murong Qian saat melihat ini. Matanya yang indah berputar dan tatapannya tajam menatap Xiaoyan. Ia mendengus pelan dan berkata dengan marah. Bukankah kau bilang ingin memasuki pedalaman pegunungan Silin? Karena kau telah membantu kami menyegel angin dingin dan menyelamatkan kami. Dan yang terpenting, kau telah menyelamatkan nona muda ini. Permintaanmu ini tidak terlalu berlebihan. Nona muda ini akan dengan senang hati menyetujuinya. Tepat saat suaranya mereda, gadis muda itu meletakkan tangannya di belakang punggung. Tubuhnya yang halus dan lembut bagaikan bunga teratai yang mekar. Ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan batu dengan senyum menawan. Setelah itu, ketika Xiaoyan mendengar kabar mendadak ini, wajahnya yang awalnya bingung harus berbuat apa langsung menunjukkan kegembiraan yang meluap-luap. Tubuhnya bergerak dan ia buru-buru mengikutinya. Bersambung ke bab selanjutnya.